kita juga diberi kesempatan untuk menjalankan seluruh ibadah dan kebaikan-kebaikan, berubudiah kepadanya, dan itu menunjukkan kita masih diberi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan suruhannya dan meninggalkan seluruh larangan. Dan semoga apa yang kita jalankan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal ibadah, dan untuk selanjutnya mudah-mudahan seluruh kegiatan kita, seluruh apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat hari eh, Ramadan, menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447, karena kita tidak sempat bertemu secara langsung, baik itu kepada Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan maupun kepada anak-anak kami mahasiswa. Jadi belum terlambat untuk mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi informasi, dan juga terima kasih juga untuk selalu melaksanakan kegiatan ini. Setidaknya ini eh, sebuah sarana sambung rasa di antara kita. Setidaknya saya bisa melihat nama kita semua. Ada Rani Sundari, ada Amo Saputra, ada Muhammad Fadil. Nah, mudah-mudahan ini membawa berkah kepada kita semua, dan harapannya tentu sebagai warga Dharma Andalas, UNIDA, kita akan mampu selalu meningkatkan atau berkontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia, terutama anak-anak, adik-adik yang telah bergabung dengan kita. Dan kemudian mari kita untuk saling mengingatkan, untuk saling memberi informasi kalau ada kelemahan, kalau ada kekurangan kita, yang tentu ada ya. Sebagai manusia tidak ada yang lengkap, apalagi kampus kita sedang berbenah, dan harapannya mudah-mudahan setelah puasa ini Lebaran kita diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan batu pertama dari pembangunan kampus kita, eh, rencananya 7 lantai. Kita buat di depan itu, mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua, dengan kita semua. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak kita. Ini adalah tanggung jawab kita semua, termasuk Yayasan Dharma Andalas, untuk selalu meningkatkan infrastruktur sebagai salah satu unsur dalam peningkatan eh, kualitas pendidikan. Nah, tapi tentu ini perlu diiringi oleh hasrat tekad kita semua, anak-anak didik kita, untuk berkonsentrasi, untuk secara sungguh menghadapi atau menjalankan pendidikan. Karena dunia ini ke depan adalah milik saudara semua. Pak Ustadz, saya apalagi mungkin udah lebih senior dari Pak Ustadz, nah barangkali hanya menemani saudara berapa tahun lagi. Tapi saudara lah yang akan mengisi Republik ini dengan kompetensi yang diperlukan. Inilah waktu saudara untuk mengisi, ibarat orang bertani, inilah waktu saudara menanam bibit sehingga dia akan berbuah. Nah, kalau saudara tidak menanam sesuatu yang baik, maka buahnya juga tidak akan baik. Apalagi tidak menanam sesuatu, tentu tidak akan ada yang akan saudara panen. Nah, apa saudara lihat Pak Ustadz, dia berbicara begitu lancar, dia berbicara menarik sekali. Nah, itu adalah karena dia menanam sesuatu pada saat muda. Itu tidak dia pelajari saat dia telah tamat sekolah, tidak. Pada saat dia di bangku kuliah mungkin dia menanam, aktif, mampu berargumentasi, belajar berargumentasi, menyampaikan sesuatu. Nah, itulah buahnya sekarang. Dan itu bukan sebuah hal yang mudah. Bukan sebuah hal yang mudah untuk bisa berbicara di depan orang banyak. Nah, ini buah hasil dari apa yang saudara tanam. Ustadz misalnya, dia berinteraksi dengan orang lain, dia sering memberikan
sesuatu ceramah, tampil di depan orang banyak, dan itu membawa hasil. Dia bisa berargumentasi dengan baik, dia bisa menyampaikan sesuatu dan baik. Karena begitulah hidup. Hidup adalah proses. Saya jadi profesor bukan langsung jadi profesor. Ada sarjana ekonominya dulu, ada MBA-nya dulu, ada doktornya. Nah, seseorang yang berhasil, katakanlah saudara lihat Basco berhasil sekarang, jangan sekarang saja saudara lihat dia berhasil. Dia juga eh, jatuh dan bangun dulunya. Nah, jadi kehidupan adalah sebuah proses. Nah, ada orang yang langsung hop, langsung di atas. Tidak. Tidak ada shortcut dalam kehidupan. Tidak ada jalan pintas. Ingin menjadi sesuatu harus melalui prosesnya. Maka Saudara Dharma Andalas berproseslah dengan baik. Kami yayasan dan juga universitas menyiapkan sebuah proses sedemikian rupa. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh yayasan, dicita-citakan oleh universitas, Bapak Ibu dosen saudara semuanya itu akan diredai oleh Subhanahu wa taala, membentuk saudara orang-orang yang berkaliber, orang-orang yang mau menegakkan kebenaran, orang-orang yang berkontribusi kepada orang lain. Karena dalam kehidupan ini Nabi mengatakan khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna bagi orang lain. Nah, walaupun sekarang saya masih muda, Pak, masih panjang waktu saya. Nah, karena muda inilah saudara persiapkan diri saudara. Karena waktu ini berjalan begitu cepat. Saudara sekarang berumur 18 tahun, tak terasa sebentar lagi 20 tahun. Tak terasa saudara menjadi orang dewasa. Nah, itulah masanya untuk menanggung tanggung jawab amanah yang lebih besar. Amanah yang lebih besar bisa kita emban kalau kita mempersiapkan diri untuk itu. Persiapkan mental, persiapkan pengetahuan, persiapkan network. Nah, Bapak Ustadz yang kami hormati, barangkali itu sebagai pembuka. Nah, jadi terima kasih atas waktunya dan juga kepada anak-anak saya sekalian, adik-adik, semuanya gembira ketemu dengan saudara. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua dan mungkin ada yang kampungnya bukan di Padang, nah ada yang mungkin sedang di apa orang tuanya di kampung. Nah, jadi eh, orang tua harus selalu diingat, termasuk juga yang ada di Padang tinggal dengan orang tua. Nah, ini sangat penting. Bulan Ramadan ini saudara bisa juga menunjukkan bakti saudara kepada orang tua. Nah, bisa ditelepon orang tuanya, di call, di WA setiap saat supaya mereka tidak kehilangan saudara pada saat bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini salah satu hikmahnya adalah kita berkumpul dengan keluarga. Tapi karena menuntut ilmu, maka jugalah dikatakan orang menuntut ilmu itu adalah berjihad. Malah dia bisa diberi eh, apa dalam agama itu sebenarnya. Nah, jadi dalam hal ini eh, mungkin itu tidak memperpanjang mukadimah. Saya ingin langsung saja eh, ini me- menyampaikan ini dalam waktu beberapa menit ya. Oh, nah, Lebih kurang, menjadikan manusia ya, silakan Pak, lebih menjadi kurang 20 menit Pak. 20 20 menit ya. ya. Sudah termakan 5 menit, 7 menit ya. Nggak apa-apa, Pak, lanjut Pak. Ramadan menjadikan manusia paripurna. Ini saya ambil judulnya karena semua kita tidak terkecuali siapapun ingin menjadi eh, tertinggi, excellent. Nah, dalam hal ini Ramadan atau puasa eh, dari kajian banyak orang, ya dari firman Tuhan juga tatkun, muttaqin. Nah, itu adalah orang yang paripurna. Nah, kalau kita di perguruan tinggi, kalau dosen misalnya paripurnanya bukan dia pensiun, tapi pada saat dia mencapai tingkat tertinggi dalam pendidikannya menjadi doktor atau dalam kepangkatan dia menjadi profesor. Paripurna. Semua orang mengatakan itu. Dalam akreditasi orang ingin unggul. A. Nah, kemudian dalam tendik. Nah, kalau tentara, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tesri masih bawang dauto ya. Yo, Pak. Kita lah langsung sekolah. Tadi Pak. Mohon maaf, tale. Ayah, dong. Nah, jadi kalau tentara misalnya, dia jenderal, itulah paripurnanya. Itu adalah target orang-orang yang
eh, memiliki tingkat keingin prestasinya tinggi. Saya pikir kita harus seperti itu. Kita meletakkan cita-cita kita tinggi. Nah, Tuhan dalam kehidupan kita, begitu juga eh, paripurna. Ramadan itu membentuk kita paripurna, yaitu muttaqin. Nah, tentu kalau ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah dalam level kita dalam beragama. Ya, kalau kita lihat itu memang ada levelnya. Pertama, levelnya itu adalah Islam. Islam, ya kita orang Islam, orang yang telah bersahadat. Nah, orang eh, mukmin. Nah, kemudian iman, orang yang beriman. Nah, inilah yang mendapat panggilan dalam surat Al-Baqarah 183. Beriman yang dipanggil untuk berpuasa. Nah, telah banyak dibahas kenapa orang Islam tidak dipanggil. Nah, menurut tentu Allah Subhanahu wa taala mengetahui alasan itu. Hanya orang yang berimanlah yang bisa melaksanakan itu. Orang yang percaya bahwa dengan rukun iman percaya kepada hal yang gaib misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada ihsan setelah itu, barulah mencapai muttaqin. Jadi dari beriman ke muttaqin, inilah pendidikan puasa. Nah, kita melihat di sini menjadi sebuah ujian puasa itu. Jadi kalau saudara ingin naik tingkat, diuji dulu, atau kalau menjadi sarjana, diuji dulu skripsinya, diuji dulu secara bersama oleh prodi apa skripsi saudara dan tidak hanya menguji skripsi tapi menguji pengetahuan-pengetahuan saudara. Nah, disinilah mutakin itu tercapai orang yang telah mantap keimanannya, Islamnya, kemudian dia sudah berbuat baik dan puasa nanti kita lihat mampu untuk membawa kita ke sana. Nah, kalau kita lihat Islam itu dikatakan hanya tunduk secara lahiriah, mengucapkan syahadat, melaksanakan rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji jika mampu. Nah, fokusnya masih pada ibadah lahiriah. Walaupun ada puasa di sini, maka puasanya belumlah seperti yang diapakan hanya orang yang Islam puasanya mungkin begitu eh, belum hatinya selalu khusyuk ini mengikuti puasa yang sebenarnya. Nah, tapi kalau dia mampu untuk itu, nah tentu bisa menjadi muttaqin. Nah, tahap kedua adalah apa yang disebut dengan eh, beriman adalah yang hidup di hatinya dengan ciri utama ya yakin kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Ini membawa implikasi terhadap kehidupan. Orang yang percaya kepada Allah, maka dia berkeyakinan bahwa apapun yang dia lakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, segala perbuatannya berdasarkan kepada suruhan dan larangan eh, tentunya tidak dilaksanakan. Kemudian malaikat, dia percaya bahwa ada malaikat yang selalu memonitornya. Kemudian juga iman kepada kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Nah, ini sudah kita pelajari semuanya. Dan kemudian dilanjutkan dengan iman, dilanjutkan dengan apa yang disebut dengan ihsan. Nah, beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Ini adalah level spiritual yang tinggi. Rasulullah menjelaskan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak, yakinlah bahwa dia melihatmu. Nah, ciri utamanya adalah selalu merasa diawasi Allah, ikhlas, hati-hati dalam perbuatan dan menjaga niat. Nah, jadi orang ikhlas, dia itu tidak perbuatannya, amal ibadahnya tidak diganggu oleh hal-hal lain, keriaan tidak ada di sana. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sudah meningkat sedikit orang ini eh, perbuatan dia berbuat baik dan berbuat baik itu karena keikhlasan. Nah, ini satu hal kadang-kadang yang membuat kita tidak naik tingkat. Kita berbuat baik tapi karena kawan, mau sholat karena mau dilihat si Anu, mau bersedekah, ngasih duit di celengan supaya nampak oleh teman.
Nah, mau ngasih ikut menyumbang karena didasarkan kepada yang lain. Nah, jadi saudara masih muda, mungkin ada perasaan-perasaan seperti itu, tapi mungkin perasaan seperti itu perlu kita singkirkan dengan segera sehingga kematangan akan cepat di tempat kita. Nah, memang orang muda kan sering masih terayu dengan keriaan karena ingin dilihat oleh calon mertua misalnya. Nah, dia berbuat kebaikan seperti itu. Itu artinya kita belum ihsan. Kita belum ihsan. Nah, mungkin ada yang mengatakan, Pak, saya terlalu muda untuk seperti itu. Karena saya masih banyak hal yang harus saya pikirkan. Tapi siapa tahu bahwa hidup kita itu sampai eh, berlanjut sampai tua. Kata orang, mumbang jatuh, kelapa jatuh. Nah, jadi tidak ada salahnya kita mempersiapkan diri dari saat sekarang. Dan percayalah bahwa janji Tuhan atau ada hadis Nabi ya, Tuhan sangat menyayangi anak muda yang taat kepada Allah. Nah, Hadis, Pak. ya, Hadis, oke. Pak. Hadis ya, Hadis, Pak. hadis, Oke, Pak. hadis, hadis. Ya, oke, baik. Nah, kemudian eh, tidak berbuat curang walau tidak ada yang melihat, karena yakin Allah selalu melihat kita. Nah, inilah dia muttaqin. Tingkat teratas itu disempurnakan dengan keiksanan. Orang yang ikhlas, walaupun dia tidak dilihat oleh orang lain perbuatannya, puasanya, tetapi karena dia sudah paham bahwa hidupnya dia pertama ada keimanan, ada Allah yang menciptakannya, kemudian diiringi keikhlasan bahwa Loh, jaringan stop. minuman, eh, walaupun kita yang memiliki semuanya itu, tapi tidak kita gunakan, tidak kita konsumsi, tidak kita minum. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah. Kita patuh kepada Allah bahwa kita berpuasa dari terbenam matahari, terbit matahari sampai terbenam matahari. Kenapa? Ya, karena ada panggilan kita. Karena kita yakin Allah melihat kita walaupun orang lain tidak melihat kita. Nah, jadi di samping itu, dalam puasa ini Tuhan juga memberi motivasi kita untuk selalu beribadah, untuk selalu berbuat baik. Nah, dengan apa? Dengan ganjaran yang lebih besar. Itu adalah upaya salah satu instrumen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, karena dia mengetahui ya bahwa manusia ini eh, hidupnya mudah untuk diberi semacam pemotivasian. Kalau di luar Ramadan dibalas hanya satu, tapi sekarang dibalas berlipat-lipat. Nah, itu upayanya. Nah, kalau ini kita laksanakan secara reguler di dalam puasa, maka mudah-mudahan harapannya setelah puasa yang kita lakukan itu menjadi sebuah hal yang rutin kita lakukan. Dan memang begitulah ibadah, kita beransur-ansur. Nah, kemudian setelah itu menjadi bagian dari kebutuhan kita untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, inilah orang-orang yang mutakin, telah dididik melalui puasa, pesantren puasa, menahan makan dan minum, dalam artian itu sebenarnya adalah disiplin, kemudian juga amanah, kemudian jujur terhadap diri sendiri, dan bisa mengontrol emosi. Karena dalam puasa juga kita diminta untuk eh, menahan emosi kita. Kalaupun ada orang yang mengajak kita macam-macam, maka katakan bahwa saya sedang berpuasa. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk bisa sukses. Ini sangat penting bagi kita untuk menjadi orang yang dapat memimpin orang lain. Nah, jadi dalam kaitan ini juga mutakin juga berkaitan dengan orang yang mampu mengelola dirinya sendiri. Nah, dalam manajemen, dalam leadership, salah satu persyaratan untuk bisa sukses ada menjadi pemimpin, baik itu pemimpin diri sendiri maupun pemimpin orang lain, adalah kemampuan
untuk mendisiplinkan diri sendiri. Dan itu dididik dalam puasa. Nah, ini dalam hal ini benar bahwa eh, puasa itu menjadikan orang muttaqin, orang-orang yang sempurna atau orang-orang yang paripurna yang kita sebutkan. Dan inilah orang-orang yang bisa menjadi pemimpin di dunia ini, di bumi ini. Seperti janji Tuhan ya, wa isqala rabbi lil malaikati inni jailun fil ardi khalifatul fil ard. Nah, Tuhan menjadikan manusia itu di bumi. Nah, jadi untuk suksesnya manusia itu menjadi pemimpin, salah satunya seharusnya adalah orang yang bertakwa. Orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri dan orang itu juga lah yang bisa mengendalikan orang lain. Impossible menjadi pemimpin tapi tidak bisa mengendalikan diri sendiri, sudah pasti tidak akan bisa mengendalikan orang lain. Nah, bagi saudara yang muda-muda, mahasiswa, anak-anak kami, barangkali yang penting ini sekarang adalah mengendalikan diri. Nah, itu diajar dalam puasa, mengendalikan diri untuk tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari berkata yang tidak baik, memakan makanan, minum, atau memperturutkan emosi, itu dilatih. Nah, ini menjadi satu hal penting bagi kita supaya setidaknya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, tidak terbuai dengan hal-hal yang menjerumuskan kita, membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, apalagi dengan hal-hal yang tidak baik, dengan narkoba, dengan pergaulan bebas. Nah, itu hanya merugikan diri kita sendiri. Nah, dalam puasa, saya pikir aktivitas-aktivitas itu sangat dibatasi. Maka harapannya setelah puasa, kalau benar-benar kita menjalankan puasa itu, maka akan terbentuklah manusia yang paripurna. Nah, tentu ada pertanyaan, Pak, orang Islam ini kan sudah lama puasanya, sejak beberapa tahun yang lalu. Sejak berapa, ya kalau saya misalnya puasanya sejak umur 7 tahun, sekarang umur saya 62. 57 tahun saya puasa. Kalau sekolah S1 tuh 4 tahun, S2 tuh 2 tahun, doktor tuh nggak tahu saya, apalagi gelar kita sebenarnya dalam puasa. Nah, bagaimana juga orang-orang lain. Tapi bagaimana di negara kita masih banyak terlihat hal-hal yang berlawanan dengan nilai-nilai puasa yang selama ini ingin kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Masih suka mengambil punya orang lain. Nah, sementara dalam puasa, jangankan punya orang lain yang kita ambil, punya di kita sendiri saja tidak kita ambil. Begitu kita melatih diri kita. Nah, jadi ini tak terlepas dari apa yang dikatakan oleh Nabi, eh, apa namanya, banyak orang yang puasa karena eh, yang diperolehnya hanya haus dan lapar. Kenapa? Karena mungkin kita tidak mendirikan dan melaksanakan puasa. Apa yang disebut dengan mansama Ramadan dan manqama Ramadan. Artinya kita melaksanakan dengan perhitungan, kita melaksanakannya dengan rencana yang baik dalam melaksanakan Ramadan, puasa di siang hari, benar-benar menghayati puasa itu lapar kita, maka kita akan tahu begitu eh, pedihnya, begitu sakit apa namanya, begitu sengsaranya lah, begitu susahnya lah menahan dari makan. Nah, itu akan meningkatkan sensitivitas kita kepada tetangga kita, kepada orang lain. Nah, begitulah rasanya. Nah, itu akan menimbulkan rasa simpati kepada orang lain dan itu menunjukkan kita adalah manusia yang care dengan orang lain, yaitu juga sebagai khalifah, sebagai pemimpin kita juga harus memperhatikan orang lain. Nah, dengan hal yang seperti itu akan membuat eh, kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, kembali kepada tadi, kenapa orang eh, tidak apa namanya puasa kita itu, puasa yang dilaksanakan tidak mampu untuk menghindari kita berbuat yang tidak baik. Nah, jawabannya adalah kita tidak menghayati puasa, kita tidak menjalankan puasa, tidak mankama dan mansama, ya, mempuasa dan meningkat, apa namanya, mempuasakan, mendirikan malam puasa itu. Nah, jadi tidak cukup hanya puasa di siang hari, dengan benar-benar puasa, menghayatinya,
yaitu menahan makan dan minum, menahan segala macam yang membatalkan, termasuk emosi, termasuk hati, termasuk lidah, termasuk telinga, untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi di dalamnya juga ada latihan yang harus kita lakukan, memperbanyak tadarus, memperbanyak sholat sunat, tarawih, dan lain-lain. Nah, tadarus pada hakikatnya adalah meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ajaran kita sebagai Muslim sudah menyatakan Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Nah, jadi dari bulan puasa dalam puasa kita membaca Al-Quran, tidak hanya membaca tapi mencoba untuk mentaburinya. Nah, itu akan terus membawa kebaikan, perubahan terhadap diri kita. Nah, itulah yang disebut dengan mansama dan mankoma. Jadi mendirikan puasa dengan perhitungan, menjaga segala yang membatalkan, dan mendirikan malam-malam Ramadan itu dengan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan ini akan membawa pengaruh terhadap diri kita sampai kepada Ramadan berikutnya. Nah, itulah yang membuat kita menjadi sempurna dari tahun ke tahun. Nah, kembali kepada tadi itu, orang yang sudah puasa berkali-kali di negara kita, kita lihat banyak hal yang terjadi di luar nilai-nilai puasa yang telah kita didik selama ini. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Itu hanya mendapatkan haus dan lapar saja kita. Kalau puasa tidak dibarengi dengan sebuah perhitungan, tidak dibarengi dengan menjalankan, mendirikan puasa di malam hari. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, apa namanya, sedikit sharing informasi. Eh, ada level kita dalam beragama, ada iman, ada Islam, ada mukmin, ada muhsin, ada muttaqin sebagai puncak paling tinggi. Mudah-mudahan ini terutama bagi saya yang menyampaikan dapat mencapai muttaqin itu, dan juga tentu kita semua berharap hal seperti itu karena dengan muttaqin ini Tuhan menjanjikan banyak hal. Sama dengan perguruan tinggi kita, kalau dia sudah paripurna, banyak hal yang sudah dilakukan, banyak hal yang eh, diberikan oleh pemerintah, termasuk juga kalau sudah doktor, masuk juga sudah profesor, banyak fasilitas yang kita berikan. Nah, tentu bagi orang yang rasional, kita akan mencapai kesempurnaan itu. Salah satunya adalah melaksanakan puasa dengan sungguh, mendirikan malam puasa dengan sungguh, dan mudah-mudahan kita eh, diberi kesempatan untuk terus menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan segala hal yang kita lakukan. Nah, jadi sebagai penutup, tidak semua puasa menghasilkan takwa. Kalau setelah Ramadan sholat kembali lalai, dosa kembali biasa, akhlak kembali kasar, berarti puasanya belum menyentuh hati. Tapi jangan berkecil hati. Allah mencintai hamba yang mau terus belajar. Nah, memang manusia bersifat lemah, khilaf. Nah, tapi dengan kesadaran itu malah kita akan selalu untuk menjalankan apa yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh. Barangkali demikian, Ustadz. Mudah-mudahan tidak lebih juga dari banyak hal. eh, Apa namanya, waktunya tidak lebih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Poinnya adalah puasa, kalau dijalankan dengan sungguh itu akan membawa dampak terhadap kepribadian kita. Apa yang sungguh itu adalah yang mansama dan manqama. Dan itu akan mudah-mudahan mencapai ketakwaan kepada kita. Itu harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Ini luar biasa kajinya ini sebenarnya kalau paham adik-adik ya. Ini ilmunya sudah tasawuf ini beliau ya. Kalau sudah sampai pada tingkat ihsan dan muttaqin itu sudah kaji tinggi itu ya. Ma huwal ihsan? Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illakum tara fa innahu yaraka. Itu sudah kaji tinggi nih Pak. Semoga ini menjadi kajian yang luar biasa selama kita di bulan Ramadan ini, dan kita harapkan bisa tentunya harapan untuk menjadi yang paripurna, menjadi manusia yang paripurna di bulan Ramadan itu bisa kita capai. Ini kebetulan sudah mulai ada pertanyaan nih Pak Prof dari salah satu ibu kita.
Ibu Ami. Ini langsung Bu Ami menanyakan kepada Pak Prof. Kalau bisa open mic silakan Bu. Ya, Ya, terima kasih Pak Esat. Mohon izin ya Pak Prof. Ya. Sini kasih. ingin bertanya terkait apa yang Bapak sampaikan. Saya sangat apresiasi sekali dengan isi-isi dari penyampaian Bapak tadi. Tetapi di sini itu kan konteksnya perilaku ya manusia dalam lingkup paripurna ya kata Bapak tadi kan. Sekarang bagaimana dengan perbuatan Bapak misalnya dalam bekerja? Ada eh, pendapat mengatakan ya Pak ya, apabila eh, manusia itu ya Pak, kalau sudah letih dalam bekerja, maka mereka eh, tidak dipermasalahkan ya, tidak ada punishment dalam masalah ibadah puasa gitu Pak. Misalnya kita bicara tarawih ya Pak ya. Nah, bagaimana menurut Bapak? Itu bisa enggak mengarah kepada manusia yang paripurna tadi Bapak? Gitu. Terima kasih Bapak. Oke, Langsung Pak Ustadz. mungkin langsung Pak. Nanti juga ada Baik, dari makasih Bu Ami. Ya, eh, saya pikir di tengah kesibukan yang seperti itulah, kalau kita masih tetap menjalankan, mendirikan Ramadan, nilainya akan lebih. Nah, tapi kalau kita tidak ada aktivitas, kemudian kita eh, bisa menjalankan Ramadan, apa namanya, menkoma ya, mendirikan Ramadan, saya pikir nilainya kurang. Nah, artinya di sini kita memang tidak hanya untuk bekerja saja dan tidak untuk beribadah saja. Keseimbangan itu yang perlu kita jalankan. Karena Nabi juga sangat marah, bukan marah ya. Ada satu kali Nabi melihat pemuda yang dari pagi sampai sore duduk saja dia dalam masjid. Nah, kemudian Nabi mengatakan, nih tali ini kapak pergilah ke anu. Itu kan lebih mulia daripada saudara duduk saja di sini. Jadi kita menganut keseimbangan semuanya. Nah, itulah Islam. Dia tidak berat ke dunia dan juga tidak berat ke akhirat. Semuanya seimbang. Tapi juga adalah dunia ini untuk akhirat. Nah, kalau kita katakan kita tidak bisa menkiam Ramadan kalau bekerja, nah kapan lagi kita bisa kiamul lail misalnya malam bersama-sama menegakkan tadarus dan lain-lain atau ibadah lainnya. Ditunggu dulu kita pensiun, baru kita akan apa namanya serius ke masjid. Nah, percayalah, sama-sama dengan orang membuat skripsi itu. Nantilah kalau sudah ada apa namanya idenya, baru saya tulis. Nggak ada itu. Sama dengan orang buat tesis atau buat disertasi, nantilah kalau sudah ada agak ringan sedikit, nggak ada. Nah, siapa yang jamin kita sampai pensiun? Nggak ada yang jamin kita sampai pensiun, Bu. Jadi lakukan yang terbaik dalam kehidupan, termasuk yang muda-muda. Yang muda-muda ini tantangannya semakin besar ini. Apalagi saat sekarang memang diminta kesadaran saudara yang luar biasa. Nah, Ramadan ini digunakan juga untuk refleksi ya, digunakan juga untuk menilai diri kita. Nah itu kalau bagi orang yang belajar manajemen ya fungsi terakhir itu kan monef. Nah monef tahun lalu kita begini, tahun sekarang seperti apa? Mudah-mudahan meningkat kinerjanya. Nah jangan dibiarkan hidup kita merugi. Waktu berjalan, nah kemudian tidak terasa kedewasaan sudah menghampiri kita. Nah, pada saat kita sudah dewasa, semua tanggung jawab harus kita lakukan dengan segala apa yang kita miliki. Kalau kita tidak persiapkan diri, nah di sanalah hidup semakin susah. Nah, kita akan susah menghadapi cobaan. Nah, itulah orang mengambil jalan pendek, jalan pintas untuk bisa memenuhi kehidupan karena dia tidak terlatih pada saat Ramadan misalnya. Jadi Bu Ami mungkin pandangan saya, paksakan diri itu ya, paksakan diri, tapi jangan meninggalkan tugas juga, pula tetap sedapatnya, sedapatnya. Tapi mudah-mudahan dengan motivasi yang kuat, Allah juga akan meringankan, akan memberikan tenaga yang kuat kepada kita untuk itu. Nah, contohnya saja kita eh, ke ke Mekah misalnya, banyak orang yang sudah sakit-sakitan, tapi malah sehat dia di sana. Ada yang mengatakan Bapak ini tidak akan bisa ke Mekah ini. Ada
apa namanya, ada tetangga saya pakai ini, pakai kursi roda Iya. dia ke Mekah. Tapi dengan apanya, dengan keresahan hati, niat semuanya, nah akhirnya dia terlaksana juga ke Mekah dengan bantuan orang lain. Ada orang lain aja yang bantu. Nah begitu, itu contohnya. Artinya memang niat harus kita tanamkan. Mudah-mudahan menjawab Bu Ami. Luar biasa Pak Oke. Prof. Bu Ami ini rasanya sudah komprehensif nih Bu. Kalau sudah apa sudah masuk 1,5 SKS nih Bu. Jawaban beliau. Ya, terima kasih Bapak. Pak Ustaz, Prof ini Ustaz, sebenarnya ada mana di area chatting? Area ya chatting ada di area banyak chatting pertanyaan. ada pertanyaan ini Pak. Kita ambil yang Ya. pertama dulu Pak. Izin Pak Prof. Ini dari Alberto anak kita. Assalamualaikum, selamat sore Pak Prof Heri. Saya ingin bertanya, tadi Bapak mention tentang naik tingkat. Contohnya dalam Islam, kemudian naik ke iman, mungkin kemudian naik ke ihsan dan langsung ke muttaqin. Bagaimana kalau situasinya katakan dari iman ke Islam atau menurun Pak? Pertanyaan saya, eh, apakah ketika sudah mencapai level tertentu kita bisa turun level Pak? Dan kalau bisa, apakah paripurna ini tidak akan pernah bisa kita capai? Ini mau pencerahannya Pak Prof. Jadi kalau sudah naik level nih Pak, bisa turun nggak levelnya Pak? Ini kalau bisa turun itu gimana kalau kita bisa mendapatkan paripurna itu Pak? Ini sesuai dengan judul sekali ini Pak. Gimana nih Pak Prof? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, membuat pertanyaannya tidak mudah juga. Jadi, mengasih pertanyaan ini juga hal yang perlu dilatih. Sudah sebuah proses juga ini. Untuk itu perlu dikasih hadiah nih ya. Wah, mantap. Jeb. Hadiahnya, anu, hadiahnya pulsa 100. Wah, Ah, alhamdulillah. Jadi Alberto nanti tolong kirim nomor HP ke Bapak Idwar ya. ah, atau Habis besok itu di kampus ada pertemuan Ah, dengan Pak ya. Rektor, Pak Yayasan juga nih. Langsung ya. juga bagus. Ah, ya. Ini Pertanyaannya menarik hebat nih pertanyaan. Pak, ya hebat. Nah, yang pertama dulu tidak akan pernah kita capai. Paripurna pasti akan kita capai. Nah, ketakwaan itu janji Tuhan. Nah, kalau kita benar-benar melaksanakan itu. Dan tentu yang tahu itu bagaimana kadar kita, ke ketakwaan kita, tentu Allah yang menilainya, diri kita juga bisa merasakan. Bisa tercapai. Cuma pertanyaannya, bisa enggak turun? Bisa turun. Karena saya pernah dengar bahwa Umar bin Khattab yang mengatakan iman itu turun naik dia. Nah, karena lingkungan kita, karena persekitaran kita membuat kita eh, ter, apa namanya, ter eh, terayu atau Pengaruh Pak. tergoda. Ya. Nah, tergoda maka membuat kita lalai. Nah, itu menurunkan derajat sebenarnya. Sama dengan akreditasi. Akreditasi saudara sudah unggul itu kita. Bisa turun juga menjadi B, menjadi C. Karena kita tidak memenuhi persyaratan untuk itu. Nah, mungkin kita lalai dalam mendisiplinkan diri kita atau karena lingkungan kita berubah. Ada malah orang yang sudah Islam, ya bukan mutakin ya, tapi menjadi murtad dia. Nah, itu ada terjadi turun. Nah, inilah yang harus kita awasi. Harus kita awasi secara terus-menerus. Iman itu bisa turun naik. Maka salah satu caranya adalah bertemanlah dengan orang yang baik-baik. Bertemanlah dengan orang yang bisa menggiring kita kepada kebaikan. Jangan berteman kepada orang yang melunturkan keimanan kita. Nah, ini salah satu kuncinya. Siapa yang tanya tadi ini? Eh, Albert, Alberto Pak, BP25. Alberto, ya. Ini salah BP25. satu halnya. Bertemanlah dengan orang yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemanlah dengan orang yang hormat kepada orang tuanya. Bertemanlah orang yang serius belajarnya. Jangan berteman dengan orang yang lalai, nah saudara akan terbawa lalai. Tapi hati-hati juga ya. Ada teman itu, siang dia lalai, dia main dengan kita. Dia pergi kemana? Seakan-akan dia tidak belajar. Padahal dia nanti malam dia belajar sendiri. Nah, kita melihat juga oh, orang itu tak belajar kok bagus juga. Tidak, sudah kena kena anunya itu, kena hoaxnya. Ada Kena juga teman strategi Pak. ya, ada juga teman. Tapi persoalannya adalah kita pribadi adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita harus mendisiplin diri kita sendiri sesuai dengan pendidikan pada bulan Ramadan ini. Nah, itu menjadi bekal bagi kita untuk mendidik diri kita, untuk memimpin diri kita, dan nanti pada masanya kita akan memimpin unit-unit organisasi. Makasih, Pak. Luar biasa Bapak. Jadi ini yang dikatakan Nabi Pak. Al-iman ya'juz wa mangkus itu Pak ya. Iman itu naik dan turun. Jadi Ya, memang oleh sebab itu kan Rasulullah itu untuk Alberto itu dengan kawan semua
itu menyatakan jadidu iman aku, perbarui iman. Nah, ini yang di paripurna itu harus perbarui terus, seperti yang Bapak sampaikan itu. Nah, Pak, ini kebetulan terima kasih Alberto. Ini untuk hadiahnya nanti insya Allah ya. Itu dari Pak Edward, nanti coba bantu untuk minta nomor HP-nya Pak Edward ya untuk anak kita Pak. Nanti bisa dibantu oleh Pak Prof nanti untuk diisikan pulsa 100 ini. Alhamdulillah ya. Untuk Bu Ami tadi gimana Pak? Dapat nggak Pak? Bu Ami ngasih hadiah sebenarnya. Oke, baik. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi, Pak. Berhubung karena waktu kita kan terbatas, Pak Prof. Jadi mungkin Bapak Prof bisa pilih antara 3 pertanyaan ini yang mana yang mungkin Bapak jawab, Pak. Silakan Pak Prof. Ini di kolom chat bisa Bapak pilih, Pak? Ada. Ini Ya, ada 3 pertanyaan lagi nih, Pak. Ini karena satu lagi pertanyaan, Pak. Adin dari Nabila ya. Nabila ini mahasiswa kali ya. Ada Mungkin ya. mahasiswa lah kita dahulukan. Ada Pak Ziki kan dosen kita ini ya. Ada Makasih Riza Pak juga, Ziki. Pak. Ada Riza, ada Nabila, Pertanyaannya ada Pak Ziki. nanti saya coba. Yang mana yang mau jawab nih, Pak? Izin bertanya, ini Waalaikumsalam. Izin bertanya, manusia pernah adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana rasa lapar yang dirasakan saat puasa dapat mengubah cara pandang seorang terhadap kemiskinan dan Wah, kesenjangan sosial. Nah, itu tadi saya katakan bahwa kita berpuasa hakikatnya juga eh, merasakan bagaimana rasanya tidak makan. Eh, nah, artinya di sini kesadaran itu yang kita eh, timbulkan bahwa puasa ini bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi ada hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ada nilai-nilai sosialnya yang harus kita pahami di sana. Nah, mungkin itu yang dikatakan dengan apa yang disebut eh, ya itu prinsip manajemen ada di sana itu. Kita ada perencanaan puasa itu seperti apa, bagaimana organisasinya dan bagaimana evaluasinya. Jadi kita rencanakan hakikat puasa itu sebenarnya seperti itu. Kita ingin merasakan seperti ini. Nah, itu akan mendidik kita untuk bisa sensitif dengan orang lain. Jadi dia tidak hanya sekedar makan sahur kemudian seperti semula tanpa ada penghayatan. Nah, penghayatan itu bisa mendengar kajian, itu salah satu caranya. Kemudian kita mengaji sendiri, membaca Al-Quran, tidak hanya membaca, tapi membaca tafsir, memahami apa hakikatnya, mendengarkan banyak sekali sumber-sumber pembelajaran. Nah, dengan itu akan membuat kita akan berubah. Kita akan merasakan bagaimana orang lain itu tidak makan. Nah, itu akan meningkatkan sensitivitas kita, itu secara langsung maupun tidak langsung akan merubah perangai kita, akan merubah tabiat kita. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian Pak Zike, nah Ramadan momentum peningkatan etos kerja dan spiritualitas kita. Nah, walaupun kadang-kadang orang mengatakan datang terlambat, kenapa? Puasa Pak. Nah, sebaliknya yang terjadi. Padahal sebenarnya eh, Ramadan malah meningkatkan etos kerja kita. Kenapa? Kita disiplin, kita sehat. Jadi puasanya juga tak sehat. Mungkin orang merasakan bahwa dia menjadi lebih eh, apa namanya menjadi segar pada saat puasa. Nah, jadi mungkin kebersamaan yang membuat kita bisa meningkatkan etos kerja dan spiritualitas bersama, Pak Zike. Spiritualitas kita bersama seperti saat ini adalah upaya kita untuk eh, bersama-sama eh, se senasib penanggungan sebagai warga Yayasan Dharma Andalas, Universitas Dharma Andalas. Nah, ini bagian daripada upaya kita untuk itu. Nah, tentu kita berharap ini akan tercapai etos kerja dan spiritualitas. Dan mengenai etos kerja, kita bersama harus memahami juga. Kalau kita kerja baik, Pak, itu sama artinya kita meletakkan nama kita di kartu nama kita atau nama kita di sakunya orang lain. Nah, itu sebenarnya. Kalau Bapak berbuat baik, terhadap siapapun, artinya Bapak telah menanam sesuatu, menempatkan nama Bapak dalam saku orang lain. Nah, kalau ada hal lain, maka orang akan selalu teringat dengan Bapak, karena nama Bapak sudah ada dalam saku orang lain itu, terutama pemimpin. Barangkali demikian Pak Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. luar biasa Bapak. Itu apa namanya, apa yang Pak sampaikan ini sudah kajian
tasawuf ini Pak, level tinggi Pak. So semoga ini bisa ditadaburi oleh anak-anak mahasiswa kita, dosen-dosen kita, bahwasanya Ramadan yang paripurna itu Ramadan yang mampu mengantarkan seseorang mencapai derajat tinggi, mulai dari keislamannya, keimanannya, keihsanan, kemudian sampai kepada ketakwaan dalam kehidupan. Dan itu berdampak terhadap kehidupannya, dan insya Allah akan dirasakannya, kan gitu Pak ya. Di paripurna itu tidak berarti tidak punya celah ya Pak, berarti tapi mempunyai kualitas matang dan utuh dalam proses. Jadi harapan kita tentunya dengan bisa mencapai derajat keimanan, dari Islam kepada keimanan, menuju keihsanan, melahirkan seseorang yang menjadi mutakin, tentu akan lebih memperkuat kesadarannya untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Terima kasih Pak Prof, itu luar biasa. Kami Kasih. berharap supaya agar apa yang Pak sampaikan ini bisa kami induk manungkan dan kemudian kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga terima kasih banyak tentunya kami ucapkan kepada seluruh penanya yang sudah bertanya. Terutama ini juga ada anak kita tadi Alberto ya, yang insya Allah akan diberikan oleh Bapak hadiah langsung, dibantu insya Allah oleh Bapak Edward untuk mendapatkan nomor HP-nya. Silakan untuk adik-adik, anak-anak Bapak dan kawan-kawan dosen, itu ada link untuk sertifikat, silakan diklik dan diisi untuk mendapatkan sertifikat. Bapak boleh juga nanti ikut Pak, tapi sertifikatnya dari rektor tanda tangan Pak. Boleh, boleh. Tapi Terima untuk kasih. apa khusus untuk pemateri ya. Jadi kami terima kasih banyak sekali lagi Pak Prof atas masukan Kasih. yang luar biasa dalam acara Mutiara Ramadan ini, dan untuk seluruh teman-teman yang hadir, teman-teman dosen dan tendik serta mahasiswa yang hadir serta undangan. Insya Allah besok kita masih melanjutkan acara Mutiara Ramadan kita dengan materi yang berbeda tentunya, dengan pimpinan kita juga. Insya Allah ikuti setiap hari Mutiara Ramadan kita ini selama Ramadan. Dan ini hal yang perlu diingatkan juga kepada adik-adik semua bahwa Universitas Darma Adalah sudah membuka pendaftaran. Jadi mari kita berkabar kepada sanak famili kita, tetangga kita, adik-adik junior kita yang di SMA, SMK dan MAN, supaya mendaftar di Unida, supaya lebih banyak lagi rekan kita, lebih banyak lagi silaturahim kita, dan insya Allah akan berkah apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi oleh sebab itu, kalau takut jangan sampaikan juga bahwasanya di Unida itu banyak sekali beasiswa insya Allah. Mulai dari awal penerimaan sampai nanti setelah di Unida akan banyak beasiswa. Untuk sarana dan prasarana di Unida itu jangan lagi ditanya, itu sudah full AC ya. Jadi teman-teman, insya Allah di bulan Ramadan yang panas ini kan sama-sama merasakan dampaknya. Maka oleh sebab itu, mari kita saling bersuara mengabarkan. Kalau bukan kita mengabarkan, siapa lagi? Nggak mungkin anak UPI yang mengabarkan Unida itu. Jadi memang kita dari Unidanya mengabarkan bagaimana senangnya kita di Universitas Darma Adalah. Mungkin demikian acara kita pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan Pak Prof. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung Pak Prof. Mohon kalau 2027 besok kalau masih diberikan kesempatan hidup yang sama Pak Prof, tolong diisi lagi Pak Prof. Insyaallah. Adik-adik juga terima kasih banyak semuanya, teman-teman dosen yang sudah menghadiri acara Mutiara Ramadan dan seluruh mahasiswa yang ikut dan terlibat dan semua undangan yang hadir. Semoga berkah Ramadan kita dan ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Izin Prof. live ya, Pak Tes, Boleh Pak, Pak terima kasih Amin, Pak. Pak Labai, Pak Ya, Id, boleh Pak. Siap, sama Pak. Bu Anet. Ya. Pak Tes, Pak Baik Pak. Amin, Bu Anet. Tadi ada Pak Rafi juga tapi dah Ya, hilang. Prof. Ya, Bu ya. Izin Gus. Ada Bu Indria Assalamualaikum. juga. Pak Zike. Tadi Pak Zike, mohon maaf Pak Zike. Ya, Pak. izin Siap, live siap. dulu ya, Pak. Siap, sama-sama dan selamat berbuka puasa untuk yang menjalaninya. Ini ada anak-anak kita yang juga non-Islam, non-Muslim juga bergabung, itu bagus sekali, luar biasa, supaya dapat juga kajian-kajian dan ilmu keagamaan insya Allah. Demikian mohon izin live Bapak dan Ibu. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi